wa ta'ala. Karena kita sadar bahwa ternyata di dunia ini seseorang itu tidak ditentukan dari panjang pendeknya umurnya, ya. Tidak ditentukan oleh banyak tidaknya hartanya, tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya jabatannya, tidak ditentukan oleh seberapa tinggi mulia dia di hadapan manusia, tapi sejauh mana kemudian dia menjadikan umurnya yang singkat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, beliau mengatakan awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Sesungguhnya umur waktu ya seorang hamba Allah itu hanya 4 masa saja, tidak diukur dari panjang pendeknya. Hanya 4 masa saja umur seorang hamba, situasi seorang hamba itu. Apa yang pertama adalah an-nikmah, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dituntut untuk bersyukur. Kemudian yang bahkan masa-masa mendapat nikmat inilah porsi bagian terbesar dalam kehidupan kita. Setelah kita dilahirkan sampai kita wafat, porsi bagian terbesar dalam hidup kita adalah an-nikmah, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-baliyah, masa-masa setiap manusia, setiap hamba Allah pasti mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu jarang-jarang terjadi kepada diri kita, sewaktu-waktu saja. Ada ujian itu dalam rangka menguji keimanan kita, ada ujian dalam bentuk teguran kepada kita, agar kemudian jangan sampai nanti kita terjerumus ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adalah yang berikutnya adalah al-baliyah, kemudian al-maksiyah. Setiap kita pasti akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa, al-maksiyah. Masa-masa ketika seorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan sebagainya. Nah, cuman ketika terjerumus ini jangan terlalu asik di sana. Harus cepat-cepat keluar, bahkan lari ya, seperti Nabi Yusuf, tinggalkan cepat-cepat, jangan biarkan dirinya di sana bergelimang dengan dosa. Karena bisa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuntutannya? Dia harus segera kembali, ya, kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, berlari ya, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kita mendapatkan masa-masa dalam situasi berdosa, karena kita bukan malaikat, bukan nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Yang terakhir adalah wat-ta'ah, masa-masa ketika kita dalam situasi ketaatan. Nah, inilah bagian yang seharusnya kita imbangi dari masa porsi terbesar dalam hidup kita, yakni an-nikmah. Dengan mendapatkan nikmat yang sangat banyak, maka kita imbangi hal tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling elementer, yang paling sederhana adalah mentaati Allah untuk hadir menyempurnakan hal-hal yang sifatnya wajib, ya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Kalau ada rezeki bisa haji. Hal yang kemudian diwajibkan dalam kehidupan kita, khususnya juga sholat 5 waktu. Kemudian disempurnakan yang dengan ibadah-ibadah nawafil, ya, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, qiyamul lail, sholat duha, sholat hajat, baca Quran, zikir, salawat, dan yang lainnya, yang kemudian bisa menambah kesolehan kita, menambah porsi catatan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bekal yang bisa kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.